Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Umar. Saya dari kelas A dengan NIM 22060650010. Saya dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, angkatan 2022. Kali ini saya akan memenuhi tugas saya, yaitu tugas terakhir ulangan akhir semester dengan mata kuliah pengantar ilmu antropologi dan sosiologi. Saya akan memaparkan kembali materi mengenai paradigma kebudayaan yang telah dijelaskan oleh Profesor Dr. Hedi Sri Ahimsa Putra melalui perkuliahan umum di Universitas Gadjah Mada. Kalian sudah tahu nggak sih apa itu paradigma sebenarnya? Mungkin kata paradigma itu kalian sering dengar atau sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai paradigma kebudayaan, di mana istilah paradigma itu pertama kali dipopulerkan oleh Thomas Kuhn. Ia adalah seorang ahli sejarawan yang sangat terkenal. Kemudian ia menulis buku yang berjudul The Structure of Scientific Revolution, yang artinya struktur revolusi ilmu pengetahuan atau keilmuan. Pada tahun 1962, ia mengartikan paradigma dengan berbagai makna, sehingga beberapa ilmuwan mengatakan bahwa yang dijelaskannya tidak konsisten dan definisinya juga tidak begitu jelas. Adapun kritik terhadap Thomas Kuhn yaitu pertama, yaitu tidak memberikan definisi yang cukup jelas, membingungkan para ilmuwan. Kedua, yaitu tidak konsisten, memakai konsep paradigma juga membingungkan para ilmuwan. Ketiga, yaitu konsepsi paradigmanya belum lengkap, unsur-unsur paradigma yang ditawarkan belum lengkap, perlu ada konsep paradigma yang lebih jelas. Pak Hedi juga mendefinisikan bahwa paradigma yaitu seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis, membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataan dan atau masalah yang dihadapi pada tahun 2009 yang lalu. Jadi, paradigma itu adalah sebuah kerangka pemikiran yang saling berhubungan yang bisa bertujuan untuk menjelaskan kenyataan-kenyataan yang sedang terjadi. Jadi, paradigma ini tidak jauh berbeda dengan filsafat yang berhubungan dengan pemikiran. Nah, setelah kita ketahui apa itu paradigma, kita akan membahas mengenai pandangan kebudayaan. Adapun bentuk atau wujud kebudayaan menurut Hedi yaitu ada 4. Yang pertama, wujud material. Wujud material ini berbentuk fisik, jadi dapat dilihat, diraba, namun tidak dapat didengar. Wujud material ini biasanya bersifat relatif, contohnya seperti rumah, HP, motor, laptop, dan sebagainya. Kedua, yaitu wujud perilaku. Perilaku ini juga dapat dilihat tetapi dapat diraba dan didengar, dan wujud perilaku ini bersifat berubah-ubah. Contohnya seperti saat sedang makan, minum, diskusi, atau kuliah. Itu merupakan wujud perilaku manusia sehari-hari. Ketiga, wujud lisan. Wujud ini seperti yang diketahui bahwa lisan merupakan suatu bentuk ujaran atau tuturan. Jadi, wujud ini dapat didengar tetapi tidak dilihat dan diraba. Contohnya nyanyi-nyanyian dalam segi kebudayaan yang bisa kita dengar sehari-hari dan lain sebagainya. Keempat, wujud gagasan atau wujud terakhir. Wujud gagasan ini tidak dapat dilihat, diraba, maupun didengar karena merupakan sesuatu yang memiliki arti pengetahuan. Contohnya seperti pengetahuan di sekolah dan nilai-nilai dan lain sebagainya. Adapun pengertian simbol secara umum menurut Hedi yaitu suatu gambar, bentuk, atau benda yang mewakili suatu gagasan, benda ataupun benda. Sesuatu menurut para ahli simbol adalah segala sesuatu yang dimaknai dan diberi arti. Simbol fundamental dalam kehidupan manusia adalah bahasa.
Adapun perbedaan manusia dan hewan menurut Pak Hedi dalam aspek kebudayaan adalah adanya pandangan dari Kasiran tahun 1945 dalam bukunya yang artinya manusia memiliki kemampuan simbolisasi atau menciptakan dan menggunakan simbol. Hanya manusia memiliki kebudayaan, yang sedangkan makhluk hidup lainnya tidak mempunyai kemampuan simbolisasi. Adapun skema yang dimaksud oleh Pak Hedi adalah 4 aspek kebudayaan. Itu yang pertama ada aspek gagasan. Aspek gagasan atau pengetahuan adalah aspek yang tidak dapat dilihat, diraba, dan didengar karena aspek gagasan merupakan wujud pengetahuan dari manusia itu sendiri. Kedua, ada aspek kelisanan atau kebahasaan. Kelisanan atau kebahasaan aspek yang kelisataan tidak dapat dilihat dan diraba karena lisan merupakan bentuk ujaran dari manusia yang hanya dapat kita dengar. Ketiga itu ada aspek material atau fisik. Material atau fisik adalah aspek yang tidak dapat dilihat, dapat diraba tetapi tidak dapat didengar. Keempat, aspek perilaku. Aspek perilaku ini dapat dilihat namun tidak dapat diraba atau didengar karena perilaku merupakan wujud aktivitas manusia yang hanya dapat kita lihat. Oleh karena itu, dari 4 aspek tersebut dapat dikatakan bahwa aspek kelisanan atau kebahasaan adalah yang terpenting karena aspek inilah yang menghubungkan semua aspek-aspek yang bentuk lisan untuk itu dapat berfungsi. Jadi dapat disimpulkan bahwa keempat aspek ini sangat saling berhubungan atau berkaitan secara fungsional satu dengan yang lain. Paradigma kebudayaan, kerangka pemikiran tentang kebudayaan, kerangka pemikiran berisi. Yang pertama, pandangan tentang kebudayaan didefinisi dan penjelasan tentang kebudayaan. Hanya ada pada manusia yang memiliki kebudayaan dan ada perbedaan manusia dan makhluk lain seperti hewan, tumbuhan. Pandangan R.N. Kasir pada tahun 1945 dalam bukunya yaitu Ansa Online bahwa manusia dan kebudayaan manusia memiliki kemampuan simbolisasi, menciptakan dan menggunakan simbol sedangkan makhluk lainnya tidak. Manusia itu animal simbolisme, yaitu manusia termasuk hewan, mamalia, omnivora, bertulang belakang, berdarah panas, dan lain-lain. Pandangan tentang proses kebudayaan yaitu proses adaptasi atau inovasi. Perubahan unsur kebudayaan inovasi bersumber pada individu dan kelompok kecil atau disebarkan prosesi diskusi kebudayaan yang akan terjadi yaitu perubahan kebudayaan terjadi evolusi dan revolusi kebudayaan. Evolusi yaitu proses perubahan berjalan relatif lambat, sedangkan revolusi adalah proses perubahan berjalan relatif cepat. Contohnya simpanes dalam posisi berdiri seperti manusia, kesamaan DNA simpanse dengan manusia yaitu 98,7%. Nenek moyang bersama manusia dan simpanse hidup 7 sampai 13 juta tahun yang lalu. Simpanse adalah makhluk sosial, sedangkan orang utan dalam posisi natural hidup di Indonesia dulu. Simpanse ini seperti manusia dan orang utan juga seperti manusia. Binatang menjadi hewan percobaan untuk obat-obatan yang akan dipakai manusia. Simpanse adalah hewan secara genetis paling dekat dengan manusia. Tidak ada simpanse yang memiliki dan membangun kebudayaan seperti manusia. Apa yang membedakan manusia dengan hewan? Yang pertama itu kemampuan simbolisasi, kemampuan menggunakan simbol-simbol, kemampuan menciptakan simbol-simbol. Adapun menurut para ahli antropologi, para ahli filsafat, simbol itu segala sesuatu yang dimaknai atau diberi makna atau diberi arti. Simbol yang paling fundamental dalam kehidupan manusia adalah bahasa. Bahasa bunyi-bunyi yang diberi makna. Tanpa bahasa tidak akan dapat ada interaksi sosial. Tanpa interaksi sosial tidak akan ada relasi sosial. Tanpa relasi sosial tidak akan ada kehidupan sosial. Tanpa kehidupan sosial tidak akan ada kebudayaan.
Kebudayaan adalah hasil dari kehidupan sosial. Karya-karya individu merupakan hasil dari potensi sosial. Kemampuan berkarya diperoleh melalui kehidupan sosial, kehidupan bersama orang lain, prosesi belajar, kemampuan berbicara, kemampuan membuat sesuatu, dan kemampuan lainnya. Adapun wujud kebudayaan ada 4: wujud material atau fisik, wujud perilaku, wujud lisan, dan wujud gagasan. Pengetahuan adalah simbol-simbol kelisanan, atau bahasa adalah simbol-simbol perilaku. Simbol dunia fisik adalah simbol-simbol itu semua dapat diberi makna, diberi arti, diberi nilai, dianggap berharga dan penting. Kebudayaan merupakan perangkat simbol yang terhubung satu dengan yang lain, membentuk sebuah sistem kebudayaan atau sistem simbol. Kebudayaan terdiri dari unsur-unsur simbolik. Unsur-unsur simbolik dapat dipecah menjadi unsur-unsur yang lebih kecil. Item-item dapat dipecahkan lagi menjadi trace dan seterusnya. Mempelajari kebudayaan sama dengan mempelajari item derive atau unsur yang lebih kecil lagi. Misalnya mata pencarian bertani, berburu, berdagang, dan di sawah, tani ladang, oleh tanah, tanam bibit, pelihara tanaman, panen. Unsur-unsur kebudayaan terkait sama lain serta fungsionalnya, misalnya agama terhubung dengan politik, terhubung dengan ekonomi, seni, dan seterusnya. Seni terhubung dengan agama, dengan politik, dengan ekonomi, dengan hukum, dan seterusnya. Jadi, unsur-unsur kebudayaan integrasi membentuk kesatuan secara fungsional. Relasi antar unsur kebudayaan memiliki struktur kebudayaan. Struktur ialah relasi antar unsur kebudayaan. Relasi ini mengikuti pola-pola tertentu. Pola-pola ini digambar, lalu pola-pola ini menjadi pola-pola kebudayaan. Adapun tugas penelitian kebudayaan itu menemukan struktur kebudayaan dan mendeskripsikan pola-polanya. Kedua, yaitu pandangan tentang asal kebudayaan atau bagaimana kebudayaan terbentuk. Adapun pandangan tentang asal kebudayaan merupakan hasil dari kehidupan sosial, kehidupan yang sudah ada sebelum individu hadir. Kapan kebudayaan itu muncul? Kebudayaan itu muncul sejak adanya manusia. Kapan manusia muncul? Manusia muncul yaitu berupa usia fosil tertua. Manusia tertua menurut para ahli paleo dan antropologi berusia 3-4 juta tahun yang lalu. Kebudayaan mulai ada 3-4 juta tahun yang lalu. Teori ini bisa berubah jika ada fosil manusia yang lebih tua lagi. Kemudian diperoleh dari kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat, seperti orang mengetahui simbol-simbol atau bahasa, perilaku, peralatan, dan cara menggunakannya, serta membuatnya. Bagi individu, kebudayaan berasal dari kehidupannya sebagai warga masyarakat melalui simbol-simbol manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Hasil prosesi adaptasi digunakan untuk beradaptasi, berubah dalam proses beradaptasi bagi masyarakat. Kebudayaan berasal dari proses adaptasi dengan lingkungan fisik, sosial, budaya. Ketiga, yaitu pandangan tentang fungsi kebudayaan, yaitu apa fungsi kebudayaan dalam kehidupan? Itu melestarikan kehidupan manusia. Tanpa kebudayaan manusia dapat punah seperti makhluk hidup lainnya. Kebudayaan manusia dapat bertahan hidup dan meneruskannya kehidupannya. Proses adaptasi yaitu proses kebudayaan, dinamika, dan perubahan kebudayaan. Keempat, yaitu pandangan tentang proses kebudayaan atau dinamika dan perubahan kebudayaan. Yang terakhir, pandangan tentang proses kebudayaan, proses adaptasi seperti inovasi, perubahan umum, kebudayaan infusi, inovasi bersumber pada individu dan kelompok kecil disebarkan melalui proses difusi kebudayaan yang terjadi, yaitu perubahan kebudayaan terjadi evolusi atau revolusi kebudayaan evolusi yaitu proses perubahan berjalan relatif lambat, revolusi yaitu perubahan berjalan relatif cepat.
Sekian dari pemaparan saya tentang paradigma kebudayaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.